Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi di PowerPoint di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 Excellent Class. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas bersama-sama, belajar bersama-sama tentang materi apa itu kiamat sugro, apa itu kiamat kubro, dan juga tanda-tanda dari kiamat kubro dan juga kiamat sugro. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwasannya macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir itu ada 7 macam. Nah, pengen tahu? Yuk kita ke slide berikutnya. Kita intip bersama-sama. Nah, ini dia macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi anak-anakku sekalian, bahwasannya alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang, yang dimulai dari alam barzah sampai dengan hari pembalasan, yaitu surga atau neraka. Jadi macam-macam alam gaib di sini itu ya, dimulai dari alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul hisab, sampai nanti terakhir yaitu hari pembalasan, surga atau neraka. Ini merupakan jalan atau yang akan dilewati oleh manusia setelah kiamat datang. Jadi dimulai dari alam barzah sampai dengan hari pembalasan yaitu surga atau neraka. Nah, di sini di alam pertama ada alam barzah. Apa itu alam barzah? Yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Nah, di dalam alam kubur atau alam barzah ini, manusia yang telah meninggal dunia itu akan diperlihatkan dengan kedamaian, dengan keindahan, kesejukan, dan segala kebahagiaan lainnya. Maka orang tersebut bertanda akhir kelak akan masuk surga. Nah, begitu juga sebaliknya, jika manusia yang meninggal dunia di alam kubur atau di alam barzah akan ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan, siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk neraka. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang alam yang pertama, yaitu alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal. Nah, selanjutnya yaitu yaumul ba'ats. Nah, apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats adalah hari kebangkitan. Apa yang dimaksud dengan hari kebangkitan? Yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir di alam. Nah, jadi semua manusia yang meninggal dunia mulai dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir dari alam itu akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Quran surat Az-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya ya. Jadi itu penjelasan yaumul ba'ats. Selanjutnya yaitu yaumul hasyr. Apa itu Yaumul Hasyr? Yaitu hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Nah, jadi setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu tanah lapang yang datar, di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatannya selama mereka hidup di dunia. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bahwasanya di padang mahsyar semua orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak pedulikan orang lain, entah itu kakeknya, neneknya, ibunya, adiknya, dan lain sebagainya, tetangganya, saudaranya ya. Nah, di sini semua orang di Yaumul Hasyr, semua orang itu pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, di sini tidak ada hidup tolong-menolong. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban terhadap diri sendiri. Nah, apa yang pernah dibuatnya di dunia adalah tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Pada hari kiamat, baik itu keluarga, saudara, maupun kenalan, baik semuanya, tidak ada yang dapat menolong. Jadi, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Sesuai dengan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3 yang berbunyi, "La tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum." Yang artinya kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat, dia akan memisahkan antara kamu. Nah, itu penjelasan tentang Yaumul Hasyr. Untuk selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaitu hari dikumpulnya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, semua anggota tubuh akan bicara sendiri. Semua anggota tubuh kita yang kita punya sekarang, tanpa disuruh dan tanpa ditanyai, semuanya akan menjadi saksi, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, semuanya akan menjadikan saksi bagi kita pada saat kita di Yaumul Hisab. Nah, malaikat pada saat itu sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya. Jadi mata kita selama hidup di dunia dibuat untuk apa? Telinga kita selama di dunia dibuat apa? Semuanya akan bicara dengan sendirinya dan semuanya akan mengatakan sejujur-jujurnya tanpa ada manipulasi ataupun bohong ataupun kebohongan. Nah, itu tentang Yaumul Hisab. Untuk selanjutnya, yuk kita geser ke slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Yaitu hari penimbangan. Penimbangan apa? Yaitu penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Jadi, amalan-amalan manusia selama hidupnya nanti di akhirat setelah dihitung, lalu kemudian akan ditimbang, yaitu di Yaumul Mizan ya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nah, yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi anak-anakku sekalian, di Yaumul Mizan atau di hari penimbangan amal baik, ya, tidak ada ini namanya sistem riba atau curang. Semuanya pasti akan ditimbang seadil-adilnya dan tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak ada yang namanya curang di Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, ya. Nah, anak-anakku sekalian, di Yaumul Mizan, di hari pertimbangan, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kelak di dalam neraka jahanam. Sesuai dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 102-103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Jadi anak-anakku sekalian, jadi tidak ada sekali lagi curang atau sistem riba di dalam Yaumul Mizan di pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang curang, tidak ada yang dirugikan. Semuanya pasti akan disesuaikan dengan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Untuk selanjutnya yaitu sirot. Jadi setelah ditimbang, ya, kemudian kita ke sirot. Apa itu sirot? Sirot adalah titian atau jembatan. Jembatan apa? Yaitu jembatan penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Jadi sirot itu adalah jembatan. Sirot ini merupakan jembatan atau titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sirot ini digambarkan bahwa jembatan atau titian tersebut terbentang di atas permukaan neraka jahanam. Jadi di bawahnya itu adalah neraka jahanam yang begitu panas sekali, tidak akan ada manusia yang sanggup menahan begitu sakit dan juga panas, ya, yang sangat licin. Jadi sirotnya itu licin atau jembatannya itu licin, memiliki kait, cakar, dan duri. Nah, setelah melewati masa di masyar, kaum muslim akan dibentangkan sirot bagi mereka di atas jahanam. Sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Jadi melewati sirot tersebut cepat atau lambat itu sesuai dengan perbuatan kita masing-masing selama hidup di dunia. Nah, di jembatan atau di titian inilah anak-anakku sekalian, di mana manusia akan menentukan nasibnya sendiri melalui amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Ada yang melewatinya dengan mudah dan cepat seperti kilat set, ya. Ada yang melewatinya dengan susah sehingga belum sampai di ujung sudah terjatuh ke dalam neraka jahanam yang ada di bawahnya tersebut. Jadi semuanya sesuai dengan perbuatan kita selama hidup di dunia. Nah, itu syirat, titian, jembatan, ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan di sini ada dua, apakah dibalas dengan surga ataukah dibalas dengan neraka, ya. Sesuai dengan pertimbangan
dan juga perhitungan amal perbuatan kita. Nah, surga. Yaumul jaza yang pertama yaitu surga, hari pembalasan yang pertama adalah surga. Surga itu apa? Yaitu surga itu merupakan sebutan sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana gambaran kenikmatan di surga sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 108 yang artinya, adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Selanjutnya yaitu yaumul jaza yang kedua, neraka. Nah, neraka ini bukan harapan semua manusia ya, termasuk kita semuanya. Apa itu neraka? Yaitu sebutan sebuah tempat di mana tempat ini penuh dengan penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah. Nah, di mana gambaran penderitaan di neraka itu diterangkan dalam firman Allah Quran surat Hud ya, ayat 106 yang artinya, adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi begitu dahsyatnya ya di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itulah anak-anakku sekalian penjelasan di mana macam-macam alam gaib yang akan kita lewati nantinya ya, mulai dari alam barzah sampai dengan yaumul jaza yaitu hari pembalasan yaitu surga ataukah neraka. Nah, untuk menentukan apakah kita di surga ataukah nantinya di neraka itu sesuai dengan perbuatan kita masing-masing, amalan kita masing-masing di selama hidup di dunia.